Oke, halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Asrul Wanda. Seperti yang sudah kalian lihat di postingan sebelumnya, aku bakal membuka isi channel aku selama ini, sejauh ini sudah berkembang seberapa pesat. Nah, di channel YouTube yang satu ini sejarahnya sebenarnya agak sedikit rumit. Ini aku lagi upload video day ke-6 untuk special event Infinity Key 60. Ini day ke-6, ntar bakal kita lihat sama-sama. Sebenarnya perjalanan channel ini itu bisa dibilang cukup panjang guys ya. Aku mulai tertarik untuk masuk ke YouTube itu dari 2018. Ya, 2018 waktu itu aku masih di Jambi dengan status sebagai kuli di sebuah bengkel las stainless. Tapi bisa juga untuk las hitam, las argon dan juga las karbit di situ. Nah, di situ aku mulai tertarik untuk masuk ke dunia YouTube, bagaimana cara membuat video. Kemudian aku bingung waktu itu, aku mau bikin konten apa, terus nggak punya pengalaman sama sekali, perangkat juga nggak punya, koneksi atau temen yang punya arah ke situ juga tidak ada sama sekali. Rata-rata hanya penikmat, bukan pembuat. Waktu itu aku baru mulai karir di Need for Speed No Limits. Nah, ini adalah alasan kenapa aku menjadikan channel ini sebagai channel Need for Speed No Limits. Aku cuma bahas game ini sebagai game yang ide konten utamanya. Kalau ada pun game lain yang aku bahas, ya itu mungkin hanya sesekali saja gitu. Jadi waktu itu 2018 aku baru mulai main Need for Speed No Limits. Itu posisinya aku di Jambi. Kemudian waktu itu sih bikinnya belum bikin sih waktu itu, belum buat video, masih asal-asal. Jadi aku cari-cari video di tempat lain, kemudian video-video pribadi aku upload ke channel YouTube aku. Untuk video pertama yang aku upload ke Asrul Wanda ini kalian bisa lihat di tentang. Nah, aku sudah buat channelnya. Jadi di sini yang harus kalian lihat, bergabung pada 28 Agustus 2016. Ini bukan tanggal dimana seseorang membuat channel YouTube. Bukan, guys ya. Membuat channel YouTube itu maksudnya gini, ada dua versi nih. Membuat channel YouTube sebagai pengguna atau sebagai publisher. Nah, yang dimaksud di sini ini adalah sebagai bisa jadi pengguna, bisa jadi publisher. Publisher itu artinya dia udah jadi content creator, seperti itu. Tapi bisa juga tanggal bergabung ini hanya mengarah kepada tanggal dia membuat channel. Membuat channel itu ya bisa saja dia belum punya foto profil, tidak punya banner seperti ini, dan juga tidak ada metadata ataupun video yang ada di dalam channel tersebut. Fitur resminya adalah ketika seseorang sudah tergabung di dalam YouTube seperti ini bakal dicatat oleh YouTube. Jadi ini bukan tanggal seseorang membuat akun Gmail tersebut ya, melainkan tanggal akun Gmail tersebut, akun Gmail yang ada di sini. Kita kan login ke YouTube pakai akun Gmail. Tanggal akun Gmail tersebut masuk ke YouTube atau terdaftar sebagai pengguna YouTube. Nah, ini dia tanggalnya, 28 Agustus 2016. Waktu itu kalau nggak salah aku upload karena aku lulusan tahun 2016, lulusan SMK. Aku upload video pribadi. Pas aku mau upload video pribadi aku ke YouTube, ternyata harus login dulu baru bisa. Makanya aku login. Kemudian kalau kita udah login itu baru bisa mengomentari, like dan juga subscribe ke sebuah channel yang ada di YouTube. Oke, seperti itu. Nah, untuk video yang pertama kali aku upload ke YouTube, nah ini adalah video terlama yang ada di channel YouTube aku 3 tahun yang lalu. Ini tulisan subtitle ini, itu artinya ada subtitle untuk beberapa bahasa yang aku tambahkan di dalam video tersebut. Jadi orang dengan negara yang berbeda ini bisa melihat subtitle dari video yang sudah aku isi. Coba kita lihat 1 April 2019 ya. Jadi aku mulai mengupload video di YouTube itu di tahun 2019 di bulan April. Tapi sebenarnya waktu itu juga aku masih kelabu. Jadi bukan fokus untuk membahas Need for Speed No Limits waktu itu. Di channel ini waktu itu random sih. Ada konten No Limits, ada konten tutorial-tutorial, kemudian ada juga konten orang lain yang tidak punya hak cipta, seperti video-video orang berantem yang aku download di sebuah grup Facebook, kemudian aku upload ke sini. Dan itu sebuah kesalahan yang sangat fatal kalau kalian ingin meneruskan niat sebagai konten kreator dengan harapan channel YouTube-nya bisa dimonetasi. Itu tidak boleh sama sekali. Memang itu tidak ada hak ciptanya di YouTube, tapi kalau kalian mengajukan monetisasi, nanti itu bakal ditolak mentah-mentah oleh YouTube dengan alasan penggunaan konten berulang.
Jadi konten itu sudah pernah di re-upload oleh orang lain. Dan bahkan waktu itu aku re-upload konten orang lain itu ke YouTube ini duluan banget gitu ya, dari tahun 2019. Jadi aku bisa dibilang yang pertama kali mengupload konten itu di YouTube. Sebelumnya konten itu sudah ada di Facebook. Tapi ketika aku menelusuri, aku cari nih konten yang sama dengan aku, itu ada yang keluar yang sama dengan video aku yang aku re-upload itu. Tapi tanggal uploadnya itu di bawah aku semua gitu. Ada yang 2020, 2019, beda bulan, nah seperti itu. Dan itu yang menyebabkan channel aku ini dulu sempat ditolak monetize. Jadi udah 1000 subscriber, udah 4000 jam tayang, tapi malah ditolak monetize. Dan alasannya adalah itu. Nah sebenarnya waktu itu aku sangat kecewa karena aku sudah berkomitmen selama 1 tahun untuk membuat konten dan mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Sebenarnya waktu itu bukan hal yang mudah bagi aku karena aku harus bekerja mati-matian, belajar mati-matian, dan itu semua aku lakukan otodidak. Nggak ada peralatan, modal aku main game waktu itu cuma ponsel Xiaomi 4X, dan itu pun mainnya nggak boleh lama, kalau main lama ntar baterainya habis gitu. Jadi nggak bisa record juga, jadi benar-benar aku tanpa ada sama sekali. Kemudian aku pergi ke Banda Aceh, kerja mulai jadi kuli di sana, di sebuah restoran gitu. Dari situ aku kumpulin dikit, barulah aku beli laptop. Jadi aku beli laptop, kemudian aku upgrade laptopnya, dan lumayan juga sih habis biaya untuk beli laptop. Jadi aku kerja selama 2 tahun itu cuma dapat 1 laptop, dan motor yang aku kreditkan itu nggak selesai di sana. Aku cuma bayar sampai 8 bulan, kemudian aku resign. Nah, sekarang aku nggak kerja di sana lagi, udah balik ke kampung halaman aku di Kota Langsa, Aceh. Jadi perjalanannya itu sebenarnya channel Asrul Wanda ini dulunya ada 2 konten, tutorial dan juga game. Kemudian karena alasan monetisasinya ditolak, aku kecewa banget. Akhirnya semua video yang ada di Asrul Wanda ini aku hapus semua. Cuma menyisakan 2 video, yaitu video yang ini, yang detik-detik VIP, sama yang trik kejar kapter ini. Ini video yang udah 3 tahun yang lalu. Yang sisanya aku hapus semua, aku download semua, aku pindahin ke channel baru. Aku. Ini sebenarnya konten-konten yang ada di channel ini channel tutorial aku. Nah, ini sebenarnya konten-konten yang ada di channel ini adalah duplikat atau konten yang sebenarnya itu aku upload ke channel yang Asrul Wanda ini. Cuma karena alasan monetisasi dan aku benar-benar kecewa, walaupun waktu itu aku sudah paham jenis-jenis channel yang tidak bisa di monetize, tapi waktu itu aku tetap seperti gimana ya? Kalau kita hanya mendengarkan nasihat atau mendengarkan referensi dari video YouTube, dari blog, dan dari tempat lain, itu sedikit kurang memuaskan bagi aku. Kalau aku nggak coba sendiri, masa iya sih, coba Lagian mau aku hapus juga, waktu itu videonya udah tanggung, view-nya udah ratusan ribu. Tapi mungkin kalau videonya masih 1000-2000 viewers, itu nggak aku hapus. Nah, karena aku hapus videonya, makanya jam tayangnya itu 0 lagi. Jadi ketika aku memulai channel ini benar-benar aku mulai di tahun 2020. Jadi ini pertama kali aku upload video 2019, 2020, 1 tahun kemudian ini sudah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kemudian aku monetize, ternyata ditolak. Nah, karena ditolak itu akhirnya aku hapus lagi nih. Nah, di YouTube ini kalau videonya kita hapus, maka jam tayangnya juga bakal hilang. Subscribernya tidak hilang, tapi jam tayangnya juga hilang. Mencari jam tayang ini sama juga dengan nyari subscriber. Nah, seperti itu. Ini orang yang sudah punya 1000 subscriber, belum tentu mereka bisa punya 4000 jam tayang. Dan orang yang punya 4000 jam tayang ini sangat besar kemungkinan sudah punya 1000 subscriber. Karena orang yang menghabiskan waktu untuk menonton video kita itu lebih sulit didapatkan ketimbang hanya mengakali orang-orang yang mengklik subscribe di channel YouTube kalian. Makanya kenapa Deddy Corbuzier tuh pernah bilang, saya tidak butuh subscriber, saya itu butuh viewer. Karena viewer ini yang menghasilkan atau yang membagi keuntungan untuk si kreator tersebut. Karena dengan dia menonton, ya ada iklan yang ditampilkan, seperti itu. Dari situlah bisa mendapatkan penghasilan dari sebuah channel YouTube. Ibaratnya seperti kalian punya banyak follower tapi nggak ada yang like, kan sama aja bohong gitu kan. Lebih bagus mereka nggak subscribe tapi mereka nonton terus. Itu lebih bagus menurut saya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasannya. Kita ke analisis channel. Nah, untuk pendapatan di bulan ini update terakhir ya. Untuk tanggal sekarang, ini pendapatan bulanan aku ya, 522.000. Nah, jadi seginilah
penghasilan yang aku dapatkan di akhir bulan ini 522.000. Ini masih estimasi ya. Ini masih estimasi. Bisa aja nanti 520 atau 510 atau bisa juga lebih tinggi. Biasanya sih nggak bakalan jauh berbeda dari angka ini. Ini 522, ini kan udah tanggal 31 ya. Ya nanti mungkin bisa jadi 525 atau 520. Dia nggak beda-beda jauh karena ini estimasi. Karena pendapatan YouTube yang sesungguhnya yang benar-benar real itu adalah nominal uang yang sudah masuk ke rekening kita, bukan yang masih tercantum di sini. Dan semenjak 2020 juga kalau nggak salah aku ya, YouTuber itu udah kena pajak dari Amerika. Jadi kalau nggak salah aku pemotongannya itu sekitar 1%. Jadi kalau misalnya kita punya pendapatan 1 juta sebagai content creator, itu dipotong 10.000. Yang dipotong nanti waktu kita udah mau menerima uangnya di rekening kita. Misalnya nih saldo Google AdSense kita 1 juta, dipotong 10.000 jadinya 990.000. Nah dipotong pajaknya seperti itu. Nah kalian bisa lihat untuk estimasi view-nya di sini 4 minggu 28 hari terakhir 26.000 kali. Ini adalah jumlah view yang aku dapatkan selama 1 bulan. Memang sedikit miris ya, sudah 3 tahun di YouTube. Tapi maklum juga karena konten yang aku berikan bukan konten yang mengedukasi atau konten-konten yang menarik minat penonton, melainkan hanya konten dari hobi aku yang aku salurkan ke sebuah channel YouTube seperti itu. Dan aku juga tidak terlalu berpengalaman untuk membangun sebuah channel YouTube. Oke, ini kita lanjut. Ini yang harus kalian garis bawahi, nggak segini, nggak langsung segini ini pendapatannya 522 ya. Kita buka tab 1 lagi di sini. Nah, kalian bisa lihat sebenarnya sangat-sangat kecil sebenarnya pendapatan aku di YouTube ini ya. Ini untuk bulan Februari tahun 2022. Ini sebulan dibayar 214.000, kemudian bulan Maretnya 504.000, kemudian turun lagi di bulan April 456.000, Mei 440.000, Juni 490.000 dan Juli ini sedang berlangsung. Jadi ini belum akurat datanya. Estimasinya 541.000. Nah, di sini juga aku bakal bahas atau memberikan sedikit pemahaman tentang RPM dan CPM. RPM ini adalah jumlah yang akan dibayarkan per 1000 view untuk keseluruhan video yang diputar dari channel YouTube kamu. Nah, RPM ini bervariasi nih. RPM ini ketentuannya dari CPM. Jadi misalnya Shopee atau Allshop apa gitu pasang iklan di Google AdSense. Jadi mereka pasang iklannya nggak di YouTube, mereka pasang iklannya di Google AdSense. Pengelola iklan Google itu Google AdSense. Kemudian Google AdSense inilah yang memasarkan iklan si pemilik platform tadi di produk mereka ya. Produk mereka bisa di Google, di blog-blog itu, bisa juga di website, bisa juga di situs-situs tertentu. Atau kalau iklan yang berbentuk video itu biasanya familiarnya lebih banyak dipasang di YouTube. Untuk Facebook juga bisa, di Facebook juga bisa, kemudian di Instagram juga bisa. Itu semuanya dipasang oleh Google AdSense. Dan kita juga sebagai content creator digaji oleh Google AdSense. Dan pendapatan yang sebenarnya adalah dari 100% iklan yang dibayarkan oleh si pengiklan itu, 55%-nya itu diambil oleh si Google AdSense-nya. 55% itu untuk si Google AdSense-nya, untuk Google AdSense sekian, untuk si YouTube sekian. Nah, untuk konten kreatornya sendiri itu mendapatkan 45% dari total iklan yang ditayangkan. Makanya kalian bisa lihat di sini kan, CPM-nya 48.000, sementara RPM-nya 20.000. CPM ini adalah biaya iklannya dan RPM ini adalah biaya yang dibayar untuk si pemilik konten. Bentar guys ya, aku angkat telepon dulu. Halo Bang. Oke, sampai mana tadi? Nah, jadi CPM itu adalah biaya yang dikeluarkan si pengiklan untuk mengiklankan produk mereka di Google AdSense, baik itu di YouTube ataupun di Google. Karena ini kita bahas YouTube, maka tulisannya di sini, maka di sini biaya untuk YouTube. Mungkin kalau biaya untuk pasang di blog ini CPM-nya bisa berbeda. Nah, sementara RPM ini adalah nominal rupiah yang akan dibayarkan per 1000 view. Jadi 1000 view itu bisa dibayar sampai 20.000. Nah, RPM ini pengaruhnya juga banyak. Jadi kita nggak bisa tuh memprediksi pendapatan seorang YouTuber itu berdasarkan view saja, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi RPM tersebut. Pertama, jenis iklan. Nah, jenis iklan itu ada banyak. Ada iklan yang menye-menye, ada juga iklan bisnis.
iklan bisnis ini yang membayar yang paling mahal. Iklan bisnis itu iklan yang berhubungan dengan uang. Misalnya konten-konten kayak di ini, kalau menurut pandangan aku pribadi ya, kayak konten-konten di channelnya ngomongin uang, kemudian Dokter Nugroho, kemudian konten apalah, konten yang ada yang berhubungan dengan bisnis, itu CPM-nya pasti gede. Karena yang nonton video seperti itu ya pasti orang-orang yang berkualitas. Nggak mungkin anak-anak bocil nonton video seperti itu, mereka nggak akan paham. Orang-orang yang punya tujuan untuk memasang iklan, untuk berkreasi, untuk jadi pengusaha. Makanya karena evaluasi dari penontonnya itu besar, jadi biaya iklannya juga besar. Karena iklan di Google ini kan disesuaikan sama minat penonton. Kalau misalnya kalian suka bola, iklan bola-bola itu sering ditampilkan untuk kalian. Kalau kalian suka dengan yang namanya traveling, iklan-iklan yang berbau traveling, bisa mungkin penyedia layanan tour atau lain sebagainya, itu ditampilkan untuk kalian, lebih banyak ditampilkan. Tapi kalau kalian suka main judi, maka iklan-iklan slot online itulah yang ditampilkan kepada kalian. Nah, itu nominal iklannya beda-beda. Untuk sekarang ini ya, kalau menurut aku iklan-iklan yang paling membayar mahal untuk Indonesia itu adalah iklan-iklan pinjaman online. Nah, untuk iklan pinjaman online itu bayarannya gede banget itu. Kita coba lihat ya ke channel aku yang satu lagi. Oke, kita lihat RPM-nya berbeda. Supaya di sini nggak setengah-setengah nih ngasih taunya ya. Kita buka aja semua ya. Kita ke analytics seperti biasa. Oke, kita ke pendapatan. Nah, coba kalian perhatikan di sini. RPM-nya di sini cuma 8.000. Ini untuk konten tutorial, karena memang konten tutorial itu adalah konten yang sangat mudah untuk diduplikasi. Makanya nilai CPM-nya kecil, 15.000. Kita dapat setengahnya, 8.000, 45% dari CPM-nya. Nah, kalau dibandingkan dengan channel yang aku yang ini RPM-nya malah lebih dari 2 kali lipat kan, 20.000 versus 8.000. Nah, kenapa RPM di sini besar? Sedangkan konten yang aku bahas ini bukan konten yang berhubungan dengan keuangan atau bisnis. Kenapa RPM-nya bisa besar? Ada lagi faktornya, penontonnya. Kita lihat penontonnya. Nah, ini juga aku bakal bahas lagi nih, kenapa nanti ada hubungannya sama si Reza Arab dan juga gamers-gamers lain gitu ya. Kenapa subscribernya kecil tapi pendapatannya gede gitu. Nah, kita lihat ke penonton yang ada di channel ini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi di YouTube ini juga ada CPM-nya. Kalau untuk Indonesia itu CPM-nya kecil guys ya. Tapi kalau channel YouTube kalian ditonton oleh orang luar negeri, itu CPM-nya bisa 10 kali lipat. Misalnya, kalau ditonton di channel Indonesia, ini kalian dibayar 5.000 untuk 1.000 view. Tapi kalau ditonton oleh orang di Amerika Serikat, Jerman atau Norwegia, itu bisa saja dibayar lebih dari 50.000. Itulah perbedaannya. Nah, kita coba lihat di sini untuk geografi teratas, Indonesia 54%. Jadi hanya 54% dari total penayangan selama 28 hari terakhir yang ada di channel YouTube aku ini ya, Seluanda ini yang berasal dari Indonesia. Sisanya ada 6,2% dari India, kemudian Malaysia 5,2%, Amerika Serikat 2,6%, dan Filipina 1,9%. Nah, untuk melihat orang mana nih yang lebih sering nonton, kalian bisa lihat banyak nggak bulenya yang nonton di channel kalian. Nah, kalian bisa lihat penggunaan bahasa dan subtitle. Nah, inilah kenapa di channel YouTube aku pasangin subtitlenya. Nah, ini ada subtitlenya. Ini supaya kita bisa punya data juga. Nah, bisa punya data kalau orang menontonnya menggunakan subtitle. Nah, maka bakal muncul nih orang-orang yang menggunakan subtitle. Nggak mungkin orang Indonesia mengaktifkan subtitle bahasa Inggris ketika menonton di channel YouTube kita. Nah, di sini untuk subtitle bahasa Inggrisnya 24%, sementara yang Indonesianya 13%. Nah, biasanya walaupun kita nggak ngecek di sini, kita bisa lihat di komentar-komentar yang sudah kita upload di video kita. Kalau banyak orang yang luar negeri yang nonton, itu pasti ada komentar-komentar bahasa Inggris. Nah, disitulah makanya aku kadang berusaha untuk mencoba menampilkan kata-kata bahasa Inggris atau sedikit-sedikit lah belajar, karena aku sendiri nggak bisa, memang terus terang nggak bisa, tapi sedikit-sedikit menyelipkan kata-kata bahasa Inggris, karena yang nonton bukan Indonesia aja. Kalau saya nih ngomong bahasa Indonesia ngedubing gitu kan, ya kalian ngerti semua, tapi orang yang di luar sana ini pada mengeluh, pada komen. Misalnya kayak kemarin aku dapat komentar in title and thumbnail English, why in video you're not gitu. Kenapa di dalam video kamu nggak pakai bahasa Inggris, tapi di
di judul dan juga thumbnailnya pakai bahasa Inggris. Ya itu tadi, karena aku cuma berikan subtitlenya aja. Nah, cuma aku kasih subtitle, tapi kan bahasa asli yang aku gunakan di dalam video tersebut ini bukanlah bahasa Inggris. Nah, itu dia. Jadi sekarang sudah paham ya kenapa RPM-nya bisa gede, karena ada penonton yang luar negeri. Meskipun konten kita bukan konten yang membahas bisnis atau yang berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan cara pasang iklan. Nah, itu dia, karena ada penonton dari luar negeri. Menurut aku ya, ada banyak gamer sebenarnya, kayak misalnya yang paling sering aku lihat itu Reza Arab. Dia kan sering pakai bahasa Inggris di dalam video dia. What loot. Time. This is our OG Zephyrus duo. Look at this beautiful baby right here. Just 2 steps and you get a laptop. Oh God, great! Oh my God. Nah itu tadi, karena fans dia atau subscriber dia banyak dari luar negeri, dan dia juga berharap supaya channel dia ini supaya ditonton oleh internasional, bukan Indonesia aja, karena bayarannya itu beda banget gitu, beda banget. Karena secara hakikatnya ya, seorang content creator itu cuma ngejar duit, popularitas itu nomor 2 kalau menurut yang aku lihat, karena buat video itu juga perlu biaya. Tapi kalau biaya untuk buat videonya itu nggak bisa nutupin dengan biaya penghasilan, ya gimana gitu kan? Nggak sulit juga. Oke, ini kita cek lagi. Nah, ini pertama kali aku monetize di Januari 2021. Ini cuma dibayar 13.000 sebulan. Kemudian di bulan Februari 105.000, bulan Maret 157.000, April 2021 156.000 per bulan. Kalian bayangkan, satu bulan aku cuma dapat 156.000. Ini satu bulannya, untuk beli kuota internet aja kurang. Kemudian Mei, kemudian Juni, dah seginilah, nggak jauh dari 100-200 ribu per bulannya. Dan aku menunggu withdraw pertama dari channel YouTube ini. Jadi gajian pertama kali aku itu nunggu sampai, kalau nggak salah aku 5 bulan. 5 bulan aku baru cair, baru bisa dapat gaji untuk pertama kalinya. Dan ini aku udah 2 tahun monetize dan cuma menerima berapa gaji. Dan untuk yang sekarang ini karena aku punya 2 channel YouTube ya. Karena punya 2 channel YouTube, yang ini satu sama yang ini satu kan, 2. Ini aku gajiannya aja kadang 3 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Tapi alhamdulillah udah dua kali gajian ini, 2 bulan terus, 2 bulan sekali. Karena ada limitnya, minimal pembayaran itu 1.300.000. Jadi aku harus menunggu 2 bulan untuk mencapai limit pembayaran minimalnya, seperti itu. Nah, kalian bisa lihat lah, ini gajinya ya segini. Nah, terakhir untuk bulan ini lumayan lah, karena aku kalian mungkin sering juga nonton di sini, interaksinya bagus, makanya pendapatannya itu bisa naik. Nah, jadi seperti itu. Itulah hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Kalau kalian ingin memulai karir menjadi seorang content creator, ya mungkin persaingannya sekarang sudah sangat berat. Yang harus kalian unggulkan apa kira-kira? Yang pertama, keahlian. Kalau kalian nggak punya keahlian, ya keahlian itu apa? Misalnya, maksud aku kalian bisa ngedit video, bisa bikin konten, punya sesuatu yang menarik. Nah, itu yang pertama, keahlian. Kalau kalian nggak punya keahlian, ya duit. Karena sekarang apa aja bisa diatur sama duit. Misalnya kalian nggak punya apa-apa kan, kalian sewa aja orang, kalian beli peralatannya, kalian buat channel kalian, orang lain yang bekerja, pendapatannya untuk kalian gaji dia. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Tapi aku bener-bener memulai ini dari nol banget, dari gembel banget, dan sampai sekarang pun masih gembel sebenarnya. Tapi ya seperti itulah sebuah perjalanan hidup ya. Kenapa aku masih bertahan? Karena konsep di dalam pikiran aku ya, untuk mendapatkan penghasilan 10.000 di internet versus mendapatkan penghasilan 100.000 di dunia nyata dengan cara kerja jadi kuli, itu kepuasannya itu beda. Karena mendapatkan uang 10.000 di internet hanya menggunakan internet versus mendapatkan 100.000 dengan jasa kuli kita dalam satu hari, itu ya lebih sulit yang dapat dari internet gitu. Jadi itu dia. Sekarang kalian sudah lihat, ini untuk pendapatannya bulan terakhir aku dibayar 541.000. Untuk bulan kemarin, bulan Juni 490, 440, 456, ya kalian bisa lihat lah. Nah, segitulah penghasilan yang aku dapatkan selama menjadi content creator. Dan kira-kira udah berapa nih semuanya? Udah berapa semuanya? Oke, kita close aja yang ini. Kita balik ke sini. Nah, kira-kira udah berapa semuanya pendapatan?
28 hari terakhir ini ya. Ini untuk 1 bulan 522. Coba kita klik sepanjang waktu. Sepanjang waktu dan cereng. Nah, sepanjang waktu 2 tahun aku mengumpulkan 4,7 juta. Nah, mungkin bagi orang ini angka yang sangat tidak masuk akal, tidak sebanding 2 tahun digaji segini kan. Tapi bagi aku ini sudah lebih dari yang aku harapkan, karena setidaknya ini aku tuh sudah berhasil gitu. Walaupun aku nggak sukses, tapi aku sudah berhasil mendapatkan apa yang sebelumnya aku pikirkan akan sangat sulit aku dapatkan, tapi sudah aku dapatkan sekarang. Walaupun nominalnya sangat kecil. Soal peningkatan itu nantilah kedepannya kita pikirkan, kita gimana cara berkembang, gimana cara bersaing gitu kan, gimana cara mendapatkan dukungan lebih banyak gitu. Itu kedepannya kita tingkatkan. Yang penting kita sudah mulai dan sudah berhasil dulu untuk mencapai level pertamanya, seperti itu. Nah, segitulah video untuk kali ini. Lebih kurang aku mohon maaf karena ini lagi terikat sama pekerjaan juga, jadi aku nggak bisa lama-lama untuk ngisi suara. Terima kasih buat kalian yang udah support aku sejauh ini. Terima kasih banyak yang udah klik like, subscribe, serta kasih komentar di channel ini. Apapun itu, aku menghargai usaha kalian, dan semoga kedepannya channel ini bisa memberikan sesuatu yang lebih menarik lagi. Bisa mainin game-game yang lebih bagus lagi selain Need for Speed No Limit. Kemudian bisa memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat dari hari ini. Terima kasih banyak atas dukungannya, dan kalau ada kata-kata aku yang kurang salah, aku minta maaf, karena aku juga kalau ngomong tuh ceplos-ceplos ya, nggak terlalu banyak mikir. Kemudian kalau ada hal yang ingin kalian sampaikan atau ingin kalian komentari, tapi aku tidak sempat membalasnya karena mungkin komentar itu sudah terlalu sering ditanyakan. Kemudian komentarnya sangat familiar sekali tentang game ini, bagaimana cara ngedrift. Jadi aku sendiri tuh jawabnya itu udah males karena terlalu mendasar, kok sampai segitunya harus ditanyakan. Sementara aku udah bikin kontennya itu lengkap. Kenapa nggak nyari, langsung nanya gitu aja? Kenapa nggak nyari dulu gitu? Nah, seperti itulah. Jadi soal itu aku mohon maaf. Tapi kalau kalian komentar, kalau aku lihat komentarnya itu menarik dan belum pernah aku bahas, pasti akan aku balas. Tapi kalau komentarnya komentar biasa seperti hadir bang, semangat bang, jadi aku juga bingung mau balas apa gitu kan. Tapi kadang aku balas juga. Terima kasih banyak buat kalian yang udah dukung aku sejauh ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya.